Salam sejahtera bagi saudara-saudari semua di mana saja Anda berada. Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pada tahun ini kita memperingati dan merayakan 75 tahun kemerdekaan. Bulan Agustus juga merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai warga GKI. Pada tanggal 26 Agustus 1988, pimpinan dari ketiga GKI, Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengambil kesepakatan untuk bersama-sama bersatu di bawah satu panji, satu sinode, yaitu Sinode Gereja Kristen Indonesia. Ini merupakan momen yang sangat penting yang juga kita peringati dan rayakan setiap bulan Agustus. Tetapi sayangnya pada tahun ini, kedua peristiwa yang penting itu harus kita rayakan dalam suasana yang sangat prihatin dan sangat sederhana. Kita tahu bahwa wabah corona telah berjangkit dan merebak kemana-mana di seluruh dunia. Sehingga banyak hal yang mesti kita lakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat terbatas, termasuk dua peristiwa yang sangat penting bagi kita di tanah air Indonesia ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah mendengar dan melihat sendiri betapa banyak korban yang akibat corona yang mewabah di seluruh dunia. Begitu banyak dan besar kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, yang sampai hari ini masih belum ada obat yang sangat manjur untuk melawannya. Tetapi saudara, apakah kita masih bisa melihat hal yang positif? Apakah kita mempunyai sikap dan pandangan yang dari perspektif yang berbeda? Apakah ada hal yang baik yang dapat timbul dari wabah corona? Mari saya memberikan sebuah ilustrasi. Menurut saudara, gelas ini isinya separuh penuh atau separuh kosong? Saya percaya bahwa ada yang berkata itu separuh penuh, tetapi orang yang lain akan berkata itu separuh kosong. Persoalannya, kapan kita berkata itu separuh penuh dan kapan kita berkata itu separuh kosong? Kalau gelas ini sebelumnya kosong dan kemudian saya isi dengan air atau teh dan baru separuh isinya, saya akan berkata itu baru separuh penuh. Tetapi kalau sebelumnya ini penuh, full sampai di atas, dan kemudian saya minum separuh isinya, saya akan berkata itu sudah separuh kosong. Jadi kedua-duanya jawaban itu benar. Persoalannya dari mana kita memandang dan melihatnya. Dengan sudut pandang mana kita melihat dan menilainya. Nah, saya ingin mengajak kita juga untuk melihat corona sama seperti kita melihat gelas tadi. Rasul Paulus menulis di dalam surat Korintus, sebab salib bagi mereka yang akan dihukum merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kemenangan. Salib bagi kita adalah kekuatan dan hikmat Allah, tetapi bagi dunia, bagi orang-orang yang menolak Tuhan, bagi mereka yang tidak mengenal Allah yang sejati, salib merupakan batu sandungan, merupakan kebodohan. Nah, mari kita melihat cara memandang salib itu, juga untuk melihat wabah corona yang sedang berjangkit saat ini. Saya sudah katakan dan kita sudah mengalami sendiri begitu banyak korban akibat COVID-19. Begitu besar kerugian yang ditimbulkan oleh wabah itu. Tetapi adakah
hal yang positif yang dapat kita lihat di balik wabah yang sedang berjangkit ini. Kalau kita memandangnya dari perspektif yang lain, maka kita dapat katakan ada hal yang positif. Wabah corona membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Dengan adanya wabah corona, kita bersatu dengan semua orang tanpa memandang muka, tanpa melihat status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Melalui wabah corona, kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Mereka yang mempunyai lebih dapat memberikan kepada yang kekurangan. Mereka yang mempunyai kecukupan dapat menyalurkan kepada yang masih membutuhkan. Rasul Paulus berpesan di dalam surat Galatia pasal 6, yaitu bahwa selagi masih ada kesempatan, marilah kita menolong sesama kita, terutama saudara-saudara seiman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melihat wabah corona yang sedang berjangkit dari perspektif yang lain. Bukan hanya menyesali, bukan hanya meratapi, bukan hanya merasa sedih dan berduka. Wabah corona juga membuka kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mari kita menggunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih terus berbicara, menyapa kami di dalam situasi yang seberat dan sesulit apapun. Engkau mempunyai maksud yang indah dengan apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Engkau ingin memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, mewartakan kabar baik, membagikan sukacita kepada semua orang. Biarlah Tuhan tetap menyertai, memberi kekuatan kepada kami sebagai umat-Mu, teristimewa sebagai Gereja Kristen Indonesia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.